jadi kalau kita sekarang kan persaingan bisnis itu besar sekali. Persaingannya luar biasa gitu, karena dengan adanya teknologi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu berusaha bagaimana caranya dia bisa menekan biaya untuk supaya dia bisa bersaing. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan tadi contohnya parkir, parkir, tol dan sebagainya, itu kan penjaganya sudah nggak ada, digantikan oleh mesin. Gitu. Betul. Nah, jadi kalau kita hitung, Halo Grow People, apa kabar? Ketemu kembali dengan saya Ade di acara Helping Adults Grow. Kali ini kita masih akan berbincang kembali dengan Bapak Indra Sosrojoyo, CEO Andal Software, untuk membahas pergeseran lapangan pekerjaan yang tadinya dikerjakan secara manual beralih ke sistem yang tentunya meminimalisasi fungsi tenaga manusia. Jadi saatnya kita isi kembali gelas-gelas kita yang masih kosong ya. Halo Pak Indra, apa kabar Pak? Baik Mas Ade. Sekian kalinya nih Pak di acara Helping Adults Grow Pak. Mudah-mudahan nggak selalu bosan ya Pak ya. Pak Indra, kali ini kita akan berbincang mengenai topik di mana terjadi pergeseran pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh manusia beralih ke sistem ya Pak ya, atau digitalisasi. Nah Pak, seperti contoh misal terkait dengan mesin parkir ya Pak ya, yang tadinya di masing-masing pos dihandle oleh manusia, sekarang sudah manless. Nah, dengan jumlah orang yang terus berkurang digantikan dengan mesin, pertanyaan saya Pak, apakah nantinya semua pekerjaan akan digantikan oleh mesin juga Pak? Oke, pertanyaan yang menarik Mas Ade. Memang begini ya, jadi kalau kita sekarang kan persaingan bisnis itu besar sekali. Persaingannya luar biasa gitu, karena dengan adanya teknologi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu berusaha bagaimana caranya dia bisa menekan biaya untuk supaya dia bisa bersaing. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan tadi contohnya parkir, parkir, tol dan sebagainya, itu kan penjaganya sudah nggak ada, digantikan oleh mesin. Gitu. Betul. Nah, jadi kalau kita hitung, misalkan pos jaga itu kalau kita invest digital, komputer, scanner dan sebagainya, bilanglah 30 juta. Baik. Nah, UMR kita sekarang 4,3 juta. Betul. Nah, jadi kalau 30 juta saya bagi 4,3 juta itu ketemunya sekitar 7 kali ya. 7-8 ya, betul. 7-8 bulan. Jadi dengan biaya yang 30 juta itu 8 bulan itu bisa impas untuk membeli peralatan tadi. Sudah BEP. Nah, jadi sebetulnya pada saat digantikan digital itu akan murah sekali. Dan mesin kan 24 jam. Betul. Kalau orang kan enggak gitu ya. Enggak ada cutinya ya Pak ya. Enggak ada sakitnya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan seperti itu, maka semua akan berlomba-lomba bagaimana caranya pekerjaan itu digantikan oleh mesin. Tapi tentu saja tidak bisa semuanya digantikan oleh mesin. Ada hal-hal baru. Gitu ya. Nah Pak Indra, kalau memang banyak pekerjaan yang nantinya akan bisa digantikan dengan mesin, ya tentunya sekarang sudah mulai terasa ya Pak ya. Persiapan apa sih Pak yang harus dilakukan oleh saya? Misal saya sebagai seorang karyawan, apa sih Pak yang harus saya siapkan supaya saya nggak digantiin oleh mesin itu? Takut jadi Ya tentu ada kekhawatiran ya, jadi saya harus mempersiapkan diri nih. Apa nih Pak tipsnya nih Pak? Oke, jadi pada saat yang lalu kan kita sudah berbicara tentang growth mindset dan fixed mindset gitu ya. Betul. Nah, jadi orang-orang yang growth mindset harusnya dia melihat sesuatu ada pergeseran dan dia mengubah cara dia untuk bekerja. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya ya, kalau kita flashback ke belakang sebelum ada mobil misalkan, kan orang bepergian pakai kereta kuda. Betul. Nah, jadi pada saat itu pekerjaan-pekerjaan yang ramai adalah pandai besi untuk bikin tapak kuda, gitu ya. Nah, terus kemudian ada orang jual makanan, terus ada misalkan rumputnya ya Pak ya? Rumputnya, terus kemudian ada stasiun untuk kuda itu istirahat. Nah, di daerah saya dulu di kampung ada banjaran namanya. Jaran itu kuda gitu ya. Oh iya, jadi jaran gitu ya. Nah, itu disitulah orang kasih makan kuda dan sebagainya gitu ya. Nah, pada saat mobil itu ada, waktu itu di penghujung tahun 1800-an, nah maka pekerjaan-pekerjaan baru mulai ada. Misalkan bengkel untuk servis mobil,
tambal ban misalkan, atau misalkan bensin, pompa bensin yang dulu nggak ada pasti waktu zaman kereta kuda. Nah itu muncul. Nah jadi kalau kita lihat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru bermunculan, tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan lama itu hilang. Nah sekarang coba kita kembali ke dunia sekarang, dunia digital. Nah kalau kita lihat, pernah nggak dulu 10-20 tahun yang lalu tentang misalkan ini pekerjaan digital itu kan banyak yang namanya apa? Graphic designer. Pernah dengar nggak? 20 tahun yang lalu. Makhluk apa itu Pak? Nah, dulu saya tahu. Nah, jadi sekarang ini kan ada graphic designer. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya data scientist. Programmer ada kali 20 tahun yang lalu. Tapi data scientist nggak ada gitu. Data analitik, DevOps engineer, ya itu asing buat kita. Betul. 20 tahun yang lalu. Saat itu betul. Ya, tapi sekarang ada. Nah, jadi kalau kita lihat memang pekerjaan-pekerjaan lama itu hilang, beberapa pekerjaan lama hilang digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru. Betul. Jadi pekerjaan baru akan bermunculan jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang hilang. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana caranya kita bisa beralih skill tadi yang kita miliki, kita berubah untuk skill-skill yang akan digunakan di dunia digital sekarang ini. Baik. Jadi selalu ada pergeseran, ketika ada pergeseran kan selalu ada pergeseran pekerjaan juga ya Pak ya. Ada lapangan pekerjaan baru ya Pak ya. Saya jadi teringat ketika dulu saya zaman sekolah Pak, zaman SMA, rame-rame sama teman-teman ke studio foto Pak. Mungkin studio fotonya sekarang udah sepi Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, kalau ngomong tentang studio foto ini, itu menarik juga. Nah, jadi saya punya cerita tentang studio foto yang di kampung gitu ya. Nah, jadi ada studio foto di kampung, kemudian dia semangat, anak muda, dia berhasil, terus kemudian dia buka cabang. Nah, pada saat buka cabang ini dia tidak bisa mengelolanya, ditipulah segala macam, akhirnya dia habis. Tapi pada saat dia mengelola usaha foto itu, dia senang sekali itu melakukan review kamera. Oh, kamera ini begini, review ini kamera begini, dan pada saat dia review, dia videoin, terus dia posting ke YouTube. Nah, akhirnya YouTube-nya rame. Nah, setelah itu dia lihat bahwa kelihatannya YouTube ini jadi penghasilan dia. Nah, akhirnya pada saat fotonya itu sepi, dia tutup fotonya, maka dia jadi YouTuber. Jadi alih profesi ya Pak? Alih profesi. Ada pesan yang bisa disampaikan untuk growth people di rumah Pak? Silakan. Baik, growth people, pesan saya adalah jadilah mangga yang manis. Bagaimana kita bisa menjadi mangga yang manis? Kita harus membangun aset. Bagaimana caranya membangun aset adalah kita bekerjalah yang baik, bekerjalah dengan menghasilkan yang baik, dan kita akan menghadapi banyak tantangan di situ, dan tantangan-tantangan ini sebetulnya yang membuat skill kita akan naik. Nah, pada saat skill kita naik, disitulah aset kita bertambah. Demikian. Mantap banget Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, good people di rumah, saatnya saya pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara Helping Others Grow kali ini. Dan mudah-mudahan gelas kosong Anda sudah terisi dengan tambahan ilmu dari Pak Indra tadi ya. Jangan lupa saksikan terus acara Helping Others Grow setiap hari Senin di YouTube channel Andal Software. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share materi ini. Juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silakan hubungi kami melalui telepon dan email berikut ini. Sampai jumpa minggu depan dan jaga kesehatan selalu. Bye. Bye. Makasih banyak Pak Indra.